Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin saya sudah menerangkan mengenai benua dan samudra. Sekarang kita lanjutkan mengenai karakteristik dari benua. Di bumi ini terbagi menjadi 6 benua. Yang pertama yang terluas adalah Asia, Amerika, Afrika, Antartika, Australia, dan juga Eropa. Kemudian karena karakteristik, kita akan membahas satu persatu dari benua yang ada di bumi ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik dari benua Asia. Asia di sini terbagi menjadi beberapa wilayah: Asia Utara, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara. Ciri dari benua Asia di sini, yang sebelah utara sebagian besar dari wilayahnya berupa gurun pasir, ya. Benua Asia juga merupakan benua terluas yang pertama yang ada di bumi ini. Di benua Asia terdapat puncak tertinggi di dunia, yaitu Pegunungan Himalaya yang terletak di wilayah Cina dengan ketinggian puncaknya yaitu sekitar 8.884 meter yang diukur dari permukaan air laut. Kemudian selain puncak tertinggi di dunia, benua Asia juga memiliki daratan terluas, yaitu daratan Siberia. Ya. Jadi Asia wilayahnya sebagian yang mendiami adalah ras Mongoloid, yaitu cirinya adalah kulit kuning langsat, kemudian bermata sipit, rambut hitam lurus, ya, berhidung pesek. Jadi ciri dari kesemuanya ini adalah ciri dari banyak yang terdapat di ras Asia, terutama di Mongolia dan juga Cina. Kemudian selanjutnya sekarang yaitu benua Amerika. Benua Amerika kalau kita lihat dari wilayahnya adalah memanjang dari mulai utara sampai ke selatan. Karakteristik dari wilayahnya, benua Amerika memiliki 2 pegunungan terpanjang di dunia, yaitu yang pertama adalah pegunungan Rocky yang ada di Amerika Utara bersambung ke Amerika Selatan, yaitu pegunungan Andes. Kemudian di wilayah Amerika, ya, kalau kita lihat sebagian dari memanjang mulai utara sampai selatan, sehingga wilayah Amerika memiliki daerah semua tipe iklim yang ada di bumi. Jadi mulai iklim tropis yang ada di Amerika Tengah dan sebelah utara dari Amerika Selatan, kemudian iklim subtropis dan juga iklim kutub yang ada di benua Amerika Utara. Kemudian di daerah Amerika Utara juga ada namanya danau terbesar kedua yang ada di bumi di sini, ya. Ini adalah danau terluas yang ada di benua Amerika. Kemudian yang ketiga, benua Afrika. Benua Afrika adalah benua terluas yang ketiga yang ada di bumi setelah benua Amerika. Benua Australia di sini, Afrika di sini adalah benua yang paling istimewa. Kenapa dikatakan benua istimewa? Di sini karena benua Afrika, ya, dilalui oleh garis di sini batas waktu, ya. Oleh karena itu wilayah Afrika sebagian dari wilayahnya ada yang masuk bumi belahan barat dan ada yang masuk bumi belahan timur. Selain itu juga
Afrika juga dilalui oleh garis ekuator atau garis lintang 0 derajat yang membagi dua bumi menjadi bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Satu lagi, yaitu di Afrika juga dilalui oleh garis balik utara dan garis balik selatan. Garis balik selatan ada di wilayah Afrika Selatan sebelah sini, kemudian garis balik utara ada di sini. Karakteristik dari wilayahnya, benua Afrika itu sebagian besar adalah daerah gurun. Biarpun di daerah dilalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator, ya, wilayah daripada benua Afrika tidak seperti wilayah Indonesia yang banyak memiliki hutan hujan tropis. Karena wilayah dari benua Afrika kebanyakan terdiri dari gurun pasir. Kemudian di Afrika juga ada di situ sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Sungai Nil ada dua, yaitu Sungai Nil Putih dan juga Sungai Nil Biru. Ya, di sini. Selanjutnya ke benua Antartika. Antartika terletak di daerah kutub selatan. Ya, di daerah kutub selatan. Benua Antartika juga disebut sebagai benua putih. Benua putih di sini adalah satu-satunya benua yang tidak dikhususkan untuk sebagai tempat tinggal. Jadi di situ hanya ada beberapa dijadikan sebagai tempat penelitian, ya. Orang-orang yang tinggal di sini itu karena daerah iklim kutub yang iklimnya sehari-hari di bawah minus derajat, ya. Pada musim dingin bisa mencapai minus 40 sampai minus 70 derajat Celcius. Jadi titik bekunya sangat jauh sekali, sehingga orang-orang yang di sana adalah memang orang-orang yang hidup bisa betah dengan kedinginan di sini atau titik beku di sini. Orang yang tinggal di sini adalah beberapa yang kita kenal dengan orang Eskimo. Rumahnya juga terbuat dari bongkahan es yang disebut dengan iglo. Dikenal sebagai benua putih karena permukaan daratannya selalu tertutupi es atau salju abadi dengan ketebalan sekitar 2.400 meter, sehingga sangat tebal sekali, ya. Di sini juga banyak ada beberapa gunung api yang permukaan gunung apinya juga tertutup oleh es atau salju abadi. Selanjutnya yaitu benua Eropa. Benua Eropa di sini, ya, adalah kalau kita lihat daratannya bersatu dengan benua Asia. Eropa Asia juga dikenal sebagai benua Eurasia. Dikatakan sebagai benua Eurasia karena Eropa menjadi daratan satu dengan wilayah daratan Asia. Kalau kita lihat karakteristiknya dari benua Eropa, banyak berupa tanjung atau daratan yang menjorok ke tengah laut. Di Eropa juga merupakan daerah yang menandakan pembagian batas waktu internasional, yaitu terletak di Greenwich, Inggris, ya. Di Eropa juga merupakan dikenal sebagai negara kolonial yang ada di bumi ini. Maksudnya di negara Eropa merupakan negara penjelajah atau orang-orang yang menemukan daratan dan juga lautan yang ada di dunia ini, ya. Yang terakhir di sini adalah benua Australia. Australia juga dikenal sebagai benua baru, juga dikenal sebagai benua hilang.
Dikatakan benua baru karena benua Eropa adalah benua yang paling baru sekali ditemukan, yaitu sekitar ratusan tahun yang lalu, yaitu oleh penjelajah yang berasal dari Inggris. Karakteristik dari benua Australia, kalau kita lihat di sini, Australia merupakan daerah padang pasir seluruhnya. Di situ ada beberapa gurun pasir, ya. Kemudian di pantai sebelah barat, di sini ada karang penghalang besar yang merupakan pemecah ombak terbesar yang ada di bumi ini, ya. Australia merupakan satu-satunya benua yang hanya ada satu negara, yaitu negara Australia, yang dulunya adalah bagian dari negara persemakmuran Inggris. Maksudnya persemakmuran Inggris adalah Australia adalah benua yang dijadikan sebagai tempat pembuangan tahanan dari negara Inggris. Selain merupakan gurun pasir, di Australia juga ada namanya batu yang sangat tua usianya, ya, yaitu sekitar berusia 3000 tahun yang lalu, yang merupakan sebagai tempat wisata dunia yang sangat terkenal di sana. Juga binatangnya asli yang dari sana adalah kanguru. Suku aslinya adalah suku Aborigin. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.